Adik-adik, Bapak Ibu, teman-teman, tadi di backstage saya meminta semua narasumber yang diundang di Mata Najwa untuk menggambar apa yang mereka lihat dari negeri ini lewat gambar. Tadi kita sudah lihat Jerings di awal, gambarnya seperti itu. Sudah berurut, saya minta masing-masing nanti menjelaskan apa cerita gambar ini. Siapa dulu yang mulai? Gus Ipul? Paling jelek duluan ya. Duluan. Melihat Indonesia. Tepuk tangan dong. Bisa di close up nggak? Ini sama anak TK aja kalah. Ini kalau kata Pak Tino Sidin, bagus. Bagus. Jadi saya mendadak disuruh ya, saya ingat gunung, saya ingat laut milik Indonesia, saya ingat pohon-pohon milik Indonesia. Saya ingat bahwa Indonesia ini katanya menurut Kus Plus itu luar biasa ya. Tongkat batu jadi tanaman, suburnya luar biasa, macam-macam itu yang saya ingat. Lalu di sini saya ada semut ini, banyak ini. Kenapa semut? Karena semut itu suka gotong royong. Betul-betul bukti kalau Gus Ipul itu dididik di Indonesia. Semua orang yang diminta menggambar pasti gambar Gunung 2. Pasti. Tepuk tangan dong Gus Ipul. Mas BW, tunjukkan gambarmu. Ini hasil didikan Indonesia juga. Tapi kalau pakai kriteria Mas Anies, Ya. artinya Mas BW ini sekolahnya nanggung. Oh, gunungnya cuma satu kok. Gambar apakah itu? Orang suka lupa ketika ngomong pemberantasan korupsi berapi-api. Padahal sesungguhnya keluarga menjadi fondasi yang paling fundamental untuk membangun Indonesia. Dari hasil kajian KPK terbukti orang-orang yang bermasalah itu sebagian besar adalah orang yang juga bermasalah dalam keluarganya. Dari KPK untuk Indonesia yang jujur dan berintegritas. Oke, sip. Mas Farhan, tunjukkan gambarmu, Mas. Saya percaya bahwa sepak bola itu bisa jadi pemersatu Indonesia. Bahwa, terima kasih. Sepak bola itu ketika ditempatkan sebagai sebuah alat perjuangan, maka akan jadi yang namanya alat pemersatu. Oke. Ingat, PSSI berdiri tahun 1930, Persib berdiri tahun 1933. Tahun 1933, Persib itu singkatan dari Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung. Jadi sejak tahun 1933, sepak bola dijadikan sebagai alat perjuangan untuk membentuk Indonesia saat kata Indonesia masih merupakan kata yang subversif di mata dan di telinga para penjajah kita. Jadi jadikanlah sepak bola sebagai pemersatu Indonesia, mau Anda laki-laki, mau Anda perempuan, kita semua merah putih. Luar biasa. Mas Anies? Nah, ini gambarnya warna-warni. Oke. Kenapa warna-warni ini? Karena ini adalah gambaran Indonesia kita. Indonesia yang penuh dengan variasi, sangat bineka. Banyak penduduknya di sini. Mereka dekat gitu. Jadi sebayangan saya, Indonesia itu seperti sebuah tenun. Tenun itu anyamannya menjadi indah karena warnanya bervariasi, bahannya bervariasi, dan itu tenun kebangsaan kita. Tapi tenun itu tidak bisa kuat kalau istilah Mas Tejo tadi timpang. Karena itu harus dalam kondisi yang adil, makmur, dan damai. Baru tenun ini bisa dirawat dengan baik. Itu kira-kira gambarannya. Lukisannya Dalang Edan, melihat Indonesia, apa yang Anda lihat, Mbah Sayang? Ini yang saya lihat. Ini menunjukkan bahwa di antara kita berlima, yang bisa gambar beneran cuma dia. Anda menggambar sosok siapa tuh, Mbah? Ya, seseorang. Ini kalau di Twitter tuh tulisannya cie. Itu apakah itu Mata Najwa? Enggak, cuman saya kalau disuruh menjelaskan karena sebuah lukisan nggak perlu dijelaskan. Kalau habis lukisan dijelaskan itu kan habis senyum, itu loh maksud saya senyum tadi gini loh.
Tapi ini mungkin penjelasannya singkat aja. Indonesia tanpa Pancasila kehilangan dasar. Indonesia tanpa mata najwa kehilangan pandangan. Wes. Terima kasih Mbak Tejo. Terima kasih banyak.